cintai Tuhan iku ora kudu dadi wong alim ngalaman. Cukup damel satu perbandingan. Sing ning sekeliling kita. Ya kados niki seorang ibu niku ketemu Rasulullah, dia pas ngurupno pawon, ngurupno nopo cara mriki. Apa peluang? Wah niku tiap genine bulat-bulat itu dijauhkan anaknya. Tiap bulat-bulat dijauhkan. Ketemu Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah itu zat sing arhamur rahimin?" Jawab Nabi ya. Bukankah Allah itu lebih arham, lebih welas dibanding ibu ning anaknya? Jawab Nabi iya. Lalu seorang ibu itu tidak akan nyemplungno anaknya ning neraka. Itu Kanjeng Nabi nangis. Karena kenapa Nabi nangis? Karena Nabi itu harus. Jadi Nabi sendiri itu tidak pernah bayang, nona Allah bakal nyemplungno kawulane ning napa? Neraka. Dan Nabi harus menjawab sekaligus kenapa tetap harus ada yang masuk neraka. Nabi akhirnya nanti menjawab ilal marid al mutamarid. Saking dlodoke wong kon mlayu kok gede marah diparani, Pak. Dadi intine walhasil nek ana mlebu neraka berarti marani napa? Geni. Alhamdulillah kula pun menjawab. Paham kan ya? Dadi kan mlebu neraka dinyalano aku, paham. Tapi yo tenang ae. Jarine ora bakal selawat. Nek wong iman ora bakal apa? Ya kan 1 tahun ya lumayan. Kaku ati. Di Kulo punya cerita gini itu banyak sekali. Itu Rasulullah itu sampai nangis-nangis. Karena seneng cara nyimpulkan si perempuan ini seneng. Cara mujinya perempuan kepada Allah ini seneng apa? Seneng. Kulo nggih nate Rasulullah ini teng Ihya teng Kitab Ar-Raja. Niku walian, Nabi guyu, jadi boten nangis tapi guyu gara-gara ada seorang lelaki tanya. Ya Arab yung gitu, ya Rasulullah. Nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa? Yang ngaudit amal saya itu siapa? Ya Kanjeng Nabi ya lucu. Ya Allah. Binafsihi am bimalaikatihi. Allah dhewe tanggung malaikat dalam lucu tak ada. Dari Nabi Allah dhewe langsung guyu. Wah, idan aflah. Kalau gitu aku bejo. Senang ndak urusan Allah dhewe. Wong apik aja. Lucu. Jadi idan aflah aku seneng ndak urusan Allah langsung dibangga apa? Malaikat. Mergo Allah apa? Apian. Allah ora tau tak kei apa Kanjeng Nabi. Mulai cilik ngremat kula. Dadi pokoke dekne nyipati Allah seneng deh. Mulane kula lah yo masalah itu sing ngisap malaikat lho. Ibu perkara. Jadi sebetulnya malah prospek nek dihisap Allah napa? Iya, Mbak. Lah iya, pengiran api-api itu. Sampeyan tak critani, suatu saat Nabi Ibrahim niku ana wong tukang zina kon mateni, ana wong tukang begal kon mateni. Walhasil semua orang yang jahat itu kon mateni. Usul ning pengiran ngoten. Dari pengiran, suatu saat, walhasil ini cerita tentang hikam. Jadi Nabi Ibrahim diangkat di alam malakut karena dia seorang Khalilur Rahman. Terus tidak melaku-laku pengiran didudono wong mabuk, wong macam-macam. Jadi cara kowe iku piye? Gusti, mereka itu makan dari rezeki engkau, tapi mereka mabuk zina. Bunuh saja. Pengiran dipateni. Ketemu bajingan yang ngoten. Diapakan ini? Bunuh saja. Wong mangan rezekine jenengan kok dadi bajingan dadi macam-macam. Suatu saat selang beberapa tahun gitu Ibrahim pengiran nyata. Anam sebelah Ismail. Gusti, Gus Putih ini samrotu faat ini buat saya, kon jelas. Lho kok dhisik ngongkon aku kon mateni aku ora mikir, kayak tak kon mikir. Zaman kowe usul ngomong tak kon mateni ora tak pikir, saya ngongkon kowe kok pikir. Gemur Gusti belum pikir geng-geng. Orang geng-geng dia tetap nangis karena Ibrahim itu udah bisa mungkiri tersiksa karena harus sembelih apa? Anak. Dari pangeran. Loro itu sakit Gusti, wong kok nyembelih apa? Loro aku iku sing gawe aku enak wae usul kon mateni. Rumah sama aku gak loro pas usul kon apa? Mateni. Paham? Betapa cintanya Allah. Ya Allah. Lha sing bocah mau bar bajingan ra tobat ngono mlebu neraka dhewe ora dilebokno. Normalnya itu Allah itu udah akan memasukkan hambanya ke neraka. Ini cekel ini hadis sokan paham ya. Normalnya Allah itu udah akan nglebokno hambane teng neraka. Lani dari Arabi wau bareng dikandani sing isap apa senenge ra karo. Idan aflah. Kalau gitu kalau bejo. Ditakoki Kanjeng Nabi, lho kok iso nyimpul ngono? Wah, anak malaikat itu saged salah. Modele itu kedaman. Tapi nak Allah itu baik-baik saja. Kanjeng Nabi guyu, terus bareng orang itu ngire kodon sahabat-sahabat. Jika kamu ingin melihat ahli surga ya orang itu. Dia cara nyimpulkan Tuhan itu benar. Cara menyimpulkan Tuhan apa? Benar. Sampai ngaji mulai cilik nyimpul pengiran ra bener. Kok kakean nafsu, kakean proposal, paham.
Dongo jadi wong soleh, bareng jadi wong soleh pengurus masjid, tukang itikaf, gak cukup. Ya soleh ya populer, ya soleh gitu kok populer. Laris pengajian dindi, bareng populer apa sih duit orang ora cukup nah. Terus di pulau populer atau kok duit, bareng duit akeh tapi mosok bojo kula kok. Mulai kepengen wayo macam-macam. Ibu sangat keluarga, Pak. Orang anti dosa di keluargane napa? Karena cara berhubungan dengan Tuhan itu Tuhan di Pulau Soro, Pak. Tuhan di Pulau Soro. Di sini ora usah ngono hubungan mbek pangeran ora usah. Jadi maksudnya ngeten niku. Cah bayi iku iso dilindungi ibuke. Selagi cah bayi iku yo yakin nek iku ibuke. Dan ada hubungan anak dengan ibu. Tapi bagaimana mungkin kalau cah bayi itu gak ngaku ibu-ibu, terus dia tetap lari menuju api. Itu memang masalah sekarang yang terjadi itu pasti begitu. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari fungsi Allah itu memang dari awal tidak ngakui fungsi Allah. Lah Allah kok ngaku iku kawulane piye? Wong ora ngakoni nek Allah pangeran. Mulane kalau nanti ngaji itu mriki nanti saya kutipkan, saya fotokopikan tafsir At-Tabari itu ada hadis sofa menerangkan Allah itu ternyata zat yang luar biasa adilnya. Jadi nanti di orang-orang masyarakat Allah pidato begini. Ya rada ngeri ya pidato ini. Wow kayak dawuh Abdul Qadir. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa? Ini mulai wong kafir, wong fasik, wong soleh, wong sedengan kumpul kabeh. Semuanya masih ono kabeh. Di Mustafa ono, Rukin ono kabeh. Aku kok Arab ben kowe tapi ono kabeh. Nah itu pidato pengiran. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa aja? Mereka menjawab, tahu ya Allah, engkau Tuhan. Terus Allah ternyata masih melempar satu pemikiran yang jernih, yang normal. Bukankah adil bahwa setiap orang yang mendewa-dewakan sesuatu, sekarang sesuatu itulah yang jadi Tuhannya. Lihat tabi aku lumriin bima ya'budu fid dunya. Sekarang orang yang menyembah siapa, ya ikut siapa yang disembah. Sing suwonen duwe, golek duwe. Sing suwonen kuangkat, golek napa? Kuangkat. Sing seneng Yesus, golek Yesus. Mereka langsung jawab, ya Gusti, adil. Siapa yang didewa-dewakan, yaitu tuannya sekarang. Sing suwonen duwe, golek duwe. Seneng populer, golek populer. Terus Allah mirip. Ternyata sing goleki pangeran mung sithik. Mergo yang bener-bener menuhan ke Allah mau apa? Sithik. Mergo termasuk aku dengan Yesus. Muga-muga melok sinten Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mung sithik. Waduh goleki, ana sing goleki dhuwit, goleki pangkat, goleki populer. Sederhana, makanya masuk surga itu ya sederhana. Makanya disebut orang masuk surga itu bersama Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika kamu menuhankan Tuhan, nanti di arah-arah masar balik mengawur pangeran. Irji, balio siro ila rabbiki, maring pangeran siro. Ternyata kita bali marani pangeran. Paham ya? Karena kita menuhankan Tuhan, makanya Tuhan memberi pengumuman. Siapa yang menyembah sesuatu, maka dia akan mengikuti sesuatu itu. Bukankah itu keputusan adil, kata Allah. Naam ya Rabbi, itu keputusan adil. Wah, akhirnya sing nyembah aku dari pangeran, anu tapi otomatis. Yang di dunia bener-bener nyembah pangeran, langsung otomatis. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fatkuli fi ibadi watkuli jannah. Karena benar-benar hamba Allah. Makanya orang-orang sufi kalau maknani fatkuli mongko mlebu sira kabeh fi ibadi ing dalam status kehambaan ingsun. Memang dia benar-benar dadi hambane. Misalnya jajal lagi, misalnya ra duit. Kamu ra duit susah karena nganggap duit itu penting kan? Sekarang kalau kamu nganggap duit itu penting, Allah lebih penting kan? Padahal Allah orang ngarantek masih ada dan selalu ada. Harusnya tingkat susahmu tidak se-ekstrim kalau kita kehilangan tuh. Begitu seterusnya. Tapi nyatanya enggak kan? Kayak misalnya sholat kodok atau lali sholat kan tenang-tenang aja, nak duit hilang. Jadi kita pengiran bolak-balik ternyata yo ekstrim nak kehilangan duit. Kehilangan ras sholat dulu kodok itu tidak tenang. Tapi nak kehilangan duit. Orang itu turun, musuh kehilangan duit 1 juta hilang. Oh orang itu turun. Sudah diwamu, selalu wujud diwamu. Nah itu kan. Nah, itu coba nyorong, itu nyorong, terus nyorong. Jadi kalau orang sufi itu maknanya Quran itu indah sekali sederhana. Jadi saat itu terus orang yang benar-benar nyembah Tuhan otomatis ngikutin apa? Tuhan. Itu disebut fard apa? Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Tapi orang-orang yang menuhankan hawa nafsu yang disebut afara'at amanita qada ilahahu hawa, orang yang menganggap hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, itu nyari-nyari bingung. Lah pas bingung itu terus orang yang masuk surga bareng pangeran wau selesai,
Terus pas bingung itu terus kholatu amalan sholihah wa akharun apa? Saya. Itu terus ada syafaat. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim kholatu amalan sholihah wa akharun apa? Saya. Sawu ayatuban apa? Ali. Terus kanjeng Nabi rondo mengajukan mau proposal nih wow. Gusti, sebagian sing bingung nyembah jenengan, cuma campur nyembah duit, campur nyembah macam-macam. Lah niku seputi Gusti. Jadi pangeran kanjeng Nabi lucu, lah niku seputi. Itu di baro pangeran kilau 40 tahun satu-satu dijawab. Baro, mergo nyembah pangeran, nyembah duit, nyembah pangkat padha iku bingung. Nang orang-orang masarmu bangun. Ya kayak zaman dulu yati hunafil ardi niku bingung. Makanya ciri utama orang sesat niku bingung. Makanya pangeran nak gambarno yang sesat niku orang sing hairona, orang yang bingung. Lahu ashabu yatunahu ilal huda hairon. Jadi orang yang tidak mendapat hidayah, ciri utamanya itu bingung. Karena memang nggak klimaks, dia mencari sesuatu yang tidak klimaks, yang tidak final. Kulo nu ngrasakno teng awak kula piyambak. Kulo niku nak misale kepikiran kepengin napa, kepikiran wong saleh kan macam-macam. Wong saleh lae kadang ya ora pati bener gitu. Artinya cuma orang bener wong saleh ora kepen maksiat. Misalnya saya sebagai wong saleh kadang kepengen haji, atau kepengen ngaji, kepengen mulang. Ya kadang punya keinginan kesalehan, kadang itu kepengen tahajud, macam-macam. Dalam keinginan kesalehan sendiri itu kadang orang itu ada berontaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal keinginan saleh yang dibarengi berontak ning Allah udah dirasala. Kalau gak rugen itu dikirim arah. Orang mesti terus ini, tapi saya kan terkirim arah. Kok kepengen haji teman-teman nganti ngerti malah pangeran lucu. Haji itu ora mesti apik kanggo kowe, tapi protes temen pangeran mesti elek. Mesti napa? Jadi kan misalnya kayak kepengen Gusti kula kepengen tahajud, kepengen mikir, satu guru, cuma wis diwaca tentang mikir. Boleh tuangi jam 5. Goblok, masyaallah, setan apa sing yo iku pengku. Padahal setan dhewe, Pak. Kok nganti ra iso ta? Iku malah jadi setan dobel, wis rawi. Wis rapi, jadi gugat pangeran. Sajane ora usah ngono, wis tangi dulu terus wudhu terus subuh. Besok dibaleni meneh. Tapi ora usah ngeluh. Kok kula maca tenggene hadis Musnad Ahmad ngene. Allah nak ana kawulane sing setengah dolim setengah saleh. Iku nak nyebut Allah suwe-suwe iku apa ora seneng. Dadi Allah iku lucu nek hadis kusi. Perkarane sepetan ora napa? Dadi jan pangeran nak rapati saleh teman-teman nyebut aku ya teman-teman. Lucu pangeran ya lucu. Jadi karena kan relatif kan. Wong rapati saleh teman-teman ngidolakno pangeran. Jadi minimal wae kata-kata enggak mendurat-durut tradisi taat. Ya ora hikmah. Kula mau tak hadis iki. Jadi pangeran ya seni. Maksudnya memang aturannya harus gitu loh. Cinta rapati sejati wae aman kepen awor terus kan ya udah adil. Jadi pangeran malah diturakno terus. Malane ketika Imam Tobari nafsiri fadkuruni atkurkum, kamu ingat saya, maka saya akan ingat kamu. Itu kanjeng Nabi diwarai pangeran, "Hei Muhammad, kawulamu sing dolim-dolim iku, yo Islam tapi dolim-dolim. Kon eling aku arang-arang ae, bedak salat fardu. Kenapa apa Gusti? Wah, nek eling aku terus aku eling dhek, terus aku eling salah. Nek eling salah kepengen soal." Jadi inget, jadi kowe kesuwen eling, wong suwe-suwe yo cara komputer itu direset meneh terus diwaca meneh terbaca meneh. Sale kok Mustafa jenenge sapi, dieling-eling sebelum jenenge tau ora Mustafa. Salah ya dieling-eling. Saiki sopan dulu dhisik tau numpak tril kan terus dieling-eling meneh to. Lah iki nek ana pati saleh iku ilinge suwi-suwi. Mbok marahi terus kowe lah ya dieling-eling. Suwi lah iku sebagian kasus. Paham ya? Jadi kabeh ana hikmah maksudnya niki kula suwun. Nak sampean mung saleh kok ben kaapian, kepengin wae. Nek ora kesampean ora usah protes. Sesuk bali meneh. Tapi ora usah napa? Protes.